Oke, selanjutnya, nah ini pertanyaan ini khusus nih buat Mas Kris sama Mas Asisi. Nah, saya kan melihat ya, ada fenomena roda gila dalam industri budaya pop nih. Sederhananya mampu menawarkan sisi kataris atau ekspresi diri tanpa batas dari para pelaku, termasuk penikmatnya juga tentunya. Nah, seorang kreator itu kan all out ya dalam proses produksi. Ada observasi, internalisasi, imajinasi, fantasi, kreasi, dan pada akhirnya ekspresi dan refleksi, di mana dia menampilkan kedirian yang otentik dalam karya-karyanya. Nah, bagaimana nih Mas Kris dan Mas Asisi melihat industri budaya pop seperti ini? Apakah hanya dibutuhkan kreativitas doang di dalamnya? Mas Kris dulu boleh? Kreativitas sih udah pasti penting ya. Cuma dengan kalau tadi dibilang bebas tanpa batas, itu berarti lebih ke arah kita sebagai kreator harus bisa bertanggung jawab sih terhadap konten yang kita create, kita produksi dan juga kita sebarkan terutama ya. Karena kan saya sih percaya sih sebagai orang kreatif kita tidak akan kehabisan ide atau cara untuk membuat karya kita itu bagus tetapi tetap bertanggung jawab dan mungkin dalam arti tidak menyinggung teman-teman. Itu mungkin penting banget sih dalam situasi sekarang ini ya. Karena kan kita nggak tahu nih konten kita itu akan dikonsumsi atau dilihat oleh siapa. Jadi kita sendiri yang harus menyensor diri sendiri dan bertanggung jawab. Oke, jadi kita harus terus kreatif terus gitu Mas ya, biar maju terus industrinya. Kalau pandangan Mas Asisi gimana? Sebenarnya gini, antara kreator atau kreativitas dengan industri kreatif itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kreativitas itu kan berkaitan dengan kita, gitu kan? Kita mengekspresikan apa yang ingin kita tunjukkan berdasarkan perasaan kita. Tetapi ketika itu diindustrikan menjadi industri kreatif, dan dalam industri kreatif ada dua pihak, antara kita sebagai kreator dengan penonton atau pembaca atau konsumen kita. Jadi ada dua individu nih. Jadi dalam berkreasi sebenarnya kita harus memikirkan apa yang disukai. Kalau kontennya industri kreatif ya, kita harus memikirkan apa yang disukai pasar kita, nggak cuma apa yang kita sukai. Jujur dalam dunia komik nih, saya melihat banyak sekali komik-komik bagus sekali. Tetapi kadang-kadang komik-komik ini kurang diserap oleh pasar, karena mungkin belum terlalu menjawab kebutuhan pasar atau apa yang disukai pasar. Sekedar ya saya suka membuat seperti ini, gitu kan. Jadi alangkah bagusnya kalau seorang content creator juga menggali sebenarnya audiens itu apa, pasar itu siapa, dan kegemaran mereka itu seperti apa. Kalau bisa sih hasil kreativitas itu adalah jawaban dari kebutuhan pasar, itu pasti akan jalan sebagai industri. Tapi ini nggak menutup bahwa sebagai kreativitas, sebagai ungkapan perasaan kita, is okay. Asal kalau masuk industri kemudian misalkan sepi, ya jangan terlalu sedih gitu. Kalau mau yang happy, mau yang industrinya jalan, ya kita tetap harus mengikuti pasar. Tapi ingat ya, kita harus fleksibel dari segi gaya atau teknis atau metode, tetapi tetap konsisten, tetap idealis dari segi esensi. Oke, jadi harus sesuai targetnya dan mengikuti perkembangan zaman gitu Mas ya.